Selamat pagi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Epifani. Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan mensyukuri rahmat serta kuasa-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Sandra Sormin STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Samaria Tangerang. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Atas kasih karunia-Nya, dengarkanlah panggilan-Nya. Yesus mengundang Engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Umat dikasih Kristus, mari kita. Umat dikasih Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Adapun nas yang membimbing pada ibadah pagi hari ini terambil dari surat Efesus 4 ayat 29 yang menyatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati kami dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami, tebus dan baharuilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah seruan doa kami. Umat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan berbalik kepada Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18 yang menyatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Amin. Saya jemput umat Tuhan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 143 ayat 8 yang menyatakan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh,
Sebab kepadamu-lah ku angkat jiwaku. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Umat yang dikasih Kristus, mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau dalam kasih-Mu berkenan untuk memberkati kami dengan hari yang baru. Lewat hari yang baru kami datang bersekutu bersama dengan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Bapa yang baik, pada kesempatan pagi hari ini kembali akan kami mendengarkan sapaan firman-Mu. Firman yang boleh menghidupkan hidup kami, firman yang memberi kekuatan di sepanjang perjalanan hidup kami, dan firman yang memberikan jaminan atas kehidupan yang kami jalani. Untuk itu Tuhan Allah, biarlah kekuatan Roh-Mu yang kudus melengkapi setiap kami, dan lewat kekuatan Roh-Mu yang kudus kami ditolong, dikuatkan, dimampukan untuk boleh mengerti, memahami, dan juga memperlakukan firman ini di sepanjang hidup kami yang kami jalani ke depan. Ya Kristus, firman yang hidup, bersabdalah, kami sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Saudara, mari kita berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ke-17 yang menyatakan, Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hei anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hei bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hei orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hei anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hei bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hei orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia,
yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu ku puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini selama kita ada di dunia banyak sekali tawaran-tawaran dunia yang menggoda kita, dan tawaran-tawaran itu amat menggiurkan dan kadang-kadang bisa menggoyahkan iman kita. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya mau menanggapin tawaran itu dan mau memaknainya kehidupan ini bersama dengan Kristus Tuhan yang setia. Hal itu juga yang dituliskan oleh Yohanes kepada jemaat pada waktu itu, di mana jemaat juga ada dalam kondisi yang menghadapi pengajar-pengajar sesat, khususnya tentang gnostik, yang mengedepankan tentang hal-hal yang material daripada hal-hal yang rohani. Nah, untuk itulah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ketika kita membaca bacaan ini, kembali kita mau melihat bersama bagaimana Yohanes mengingatkan tentang kehidupan kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Yesus. Bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak yang ditebus oleh Yesus adalah kehidupan sebagai anak-anak yang terang. Anak-anak terang itu senantiasa boleh memancarkan terang kasih Allah pada dunia di mana dia dihadirkan. Dia tidak menjadi serupa dengan orang-orang dunia ini, tetapi dia ada dalam kondisi hidup yang menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk itulah ketika Yohanes menuliskan, Yohanes mau mengatakan bagaimana kehidupan orang-orang terang itu. Kalau dikatakan di sini bahwa orang-orang terang itu memiliki kasih, khususnya kasih kepada Allah. Dan kasih kepada Allah itu dinampakkan dalam kebersamaan dengan orang-orang di sekitarnya. Kasih kepada Allah itu dinampakkan dalam kesetiaannya untuk terus mengiring Tuhannya tanpa batas. Kasih kepada Allah itu dinampakkan dalam sikap dan perilakunya terhadap saudara-saudaranya. Dia tidak lagi menampakkan sikap-sikap yang buruk, itu ya, kalau dikatakan pada ayat yang 8 dan 9 di situ. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, dari bacaan ini jelas mau dinyatakan bahwa orang yang ada dalam terang Allah itu, terang keselamatan Allah itu, senantiasa mau menapaki kehidupan ini bersama dengan Allahnya, menapaki kehidupan ini bersama dengan Tuhannya. Dia nggak mau lepas dari Tuhannya. Jadi apapun yang dikerjakan semuanya karena cintanya kepada Tuhan, bukan cinta pada diri sendiri. Nah, cinta pada Tuhan itulah yang mendorong dia untuk boleh memaknai setiap kesempatan sebagai bentuk kasih kepada Tuhannya, ketaatan kepada Tuhannya. Nah, hal itulah yang harus dilakukan oleh setiap kita yang percaya kepada Kristus, setiap kita yang mengasihi Kristus. Artinya bahwa dalam perjalanan hidup kita bersama, kita juga harus terus boleh ada dalam kesetiaan kepada Kristus. Kesetiaan pada Kristus itu yang terus boleh kita nyatakan lewat apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Khususnya pada masa-masa pandemi ini, kita juga punya tantangan tersendiri. Masa-masa pandemi ini mendorong kita juga untuk bisa menyikapi setiap masalah dengan baik. Karena masa pandemi ini kita tahu bersama banyak sekali orang yang menjadi susah. Dari yang tinggi sampai yang rendah semua punya persoalan masing-masing.
Dan banyak orang juga masa-masa pandemi ini sementara menjerit, berteriak, gak mampu lagi mau berbuat apa dalam hidupnya. Tetapi itu adalah sebuah anugerah yang dari Tuhan Allah untuk menolong kita melihat pada diri kita bersama dengan Tuhan kita. Seberapa jauh kita mau memaknai bersama dengan Tuhan, seberapa jauh kita mau melihat keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita menghadapi situasi yang sulit ini. Kalau kita sudah terbiasa membangun kehidupan yang intim dan intens bersama dengan Kristus Tuhan yang setia, maka apapun juga masalah yang ada di depan kita, itu akan menjadikan sebuah dorongan bagi kita untuk tetap berseru kepada Allah dan tetap menyatakan cinta kita kepada Allah. Kita tidak lari dari Tuhan, kita tidak mengambil jalan-jalan pintas, tetapi dalam penyerahan diri kita tetap mau mengasihi Tuhan kita. Kita tetap mau mencintai Tuhan kita, dan itu kita nyatakan lewat kehidupan kita yang selalu mau memancarkan terang keselamatan itu. Memang gak mudah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus. Sementara kita bergumul, sementara kita berteriak, sementara kita menjerit, kita harus tetap berpandangan pada Allah. Padahal kondisi sudah mendesak kita, kondisi menekan kita, kondisi membuat kita harus cepat-cepat mengambil keputusan. Tetapi kalau kita percaya kepada Allah, kita hidup berdasarkan pada Kristus, hidup kita berakar pada Kristus Sang Penyelamat, maka kita akan mampu untuk tetap bertanya, berkomunikasi dengan Tuhan kita. Kita akan mampu untuk terus mau memandang cinta Tuhan dalam hidup ini. Kita nggak ngambil keputusan yang salah. Kalau kita lihat saat-saat ini banyak orang sekali yang tersesat. Banyak orang yang mengambil jalan-jalan pintas. Karena mereka sudah dikuasai oleh masalah. Mereka dikuasai oleh tantangan-tantangan yang ada yang membuat iman mereka lemah. Membuat mereka nggak berdaya. Dan mereka tidak biasa membangun kehidupan bersama dengan Tuhan. Sehingga jalan-jalan pintas yang diambil dan itu yang membuat mereka semakin terpuruk hidupnya. Tetapi lewat firman ini kembali kita diajak untuk melihat bahwa Allah di dalam Kristus selalu mengasihi kita. Kalau ayat 17 itu dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi itu adalah jaminan bahwa kalau kita tetap setia kepada Allah, apapun kondisi hidup kita, kita tetap berpegang pada Kristus, kita berpaut pada Kristus dan berjalan sesulit dan sekelam apapun, Kristus pasti akan menyertai kita. Jaminan itu yang diberikan Kristus untuk kita. Nah, jaminan itu yang harus mendorong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tetap menjalani hidup ini dengan tetap mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, dengan tetap menyerahkan hidup ini seutuhnya kepada Allah. Jadi kita nggak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita berbeda dengan mereka karena keselamatan yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Jadi lewat perikop ini kita belajar bersama untuk kita tetap intens membangun hubungan bersama dengan Kristus Tuhan yang setia. Kita tetap mau membangun komunikasi yang baik dengan Kristus yang paham atas kehidupan kita bersama. Jadi kalau firman ini mau diajarkan kepada kita, kita mau belajar untuk bersama-sama mengasihi Tuhan kita dengan lebih sungguh. Dan kasih kepada Tuhan itu kita nyatakan juga dalam kehidupan kita bersama dengan sesama kita lewat perilaku hidup kita yang menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat kehidupan kita yang senantiasa menebarkan kasih Allah dan bisa membangun kehidupan orang lain untuk lebih mengasihi Allah daripada mengasihi dunia ini. Karena dunia akan lenyap, sementara kasih Allah tetap tinggal tetap dalam hidup kita, sekarang kekal selamanya. Amin.
untuk berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan bersama-sama mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari anak Allah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari para mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakim orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu, firman yang mengajar kami untuk kami tetap fokus kepada Allah. Kami membangun komunikasi yang baik dengan Allah dan menghadirkan kasih Allah bagi dunia di mana kami dihadirkan. Tuhan, tolong kami agar kami tetap hidup sebagai anak-anak terang-Mu yang memancarkan terang keselamatan-Mu. Bantu kami ya Roh Kudus dalam menjalani hidup ini. Engkau tahu banyak tantangan dan hambatan yang ada di depan kami, tapi ketika kami ada dalam persekutuan dan keakraban bersama dengan Yesus Tuhan kami, maka kami tetap boleh menjalani hidup ini dengan baik. Pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin negeri kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan, yang sementara berjalan Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah semuanya ada dalam kendali Tuhan. Dan kami mengimani dan percaya lewat proses vaksinasi ini Tuhan, itu boleh memperlambat proses penyebaran virus corona. Untuk itu Tuhan, bantulah kami semua. Kami berdoa bagi para tenaga medis, Tuhan juga memberkati mereka dengan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka juga boleh terus memberikan pelayanannya dengan penuh kesabaran, kesetiaan dan ketekunan terhadap sesamanya yang saat ini sementara terpapar virus corona. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk upaya-upaya pengentasan pandemi ini, Tuhan memberkati. Engkau tahu usaha-usaha yang sementara dilakukan oleh pemerintah Tuhan untuk menolong masyarakat yang sementara ini kena dampak dari virus corona ini. Tuhan memberkati dengan apa yang sementara dilakukan dan dilaksanakan oleh para pemimpin negeri kami ini Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang ikut terlibat dalam proses pemberian bantuan ini. Biarlah mereka tetap boleh menjadikan hidup mereka berkat bagi sesama. Jangan mereka dikuasai oleh keinginan daging mereka, tapi biarlah mereka dikuasai oleh keinginan Roh-Mu yang kudus, yang menjadikan hidup mereka saluran kasih Allah bagi sesama manusia. Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sementara bergumul dengan bencana alam. Kami mau Tuhan Engkau juga menghibur, menguatkan mereka, dan Engkau memberkati mereka dengan apa yang mereka butuhkan. Tuhan, ulurkan tangan penuh kasih dan kuasa, memeluk dan mendekap mereka semua. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang saat ini bergumul juga dengan virus corona. Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah Engkau memberkati proses perawatan dan pengobatan yang dijalani. Biarlah itu juga boleh memulihkan kondisi kesehatan dari kekasih-kekasih kami. Mari Tuhan, Engkau selamatkan negeri kami ini Tuhan dari pandemi yang ada, sehingga perekonomian kembali pulih. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh permukaan bumi, khususnya yang ada di bumi pertiwi, terlebih khusus GPIB. Tuhan memberkati. Engkau juga terus menolong gereja-Mu untuk gereja juga boleh tetap menghadirkan kasih sayang Tuhan bagi dunia di mana gereja dihadirkan. Engkau juga mau tolong gereja-Mu untuk gereja tetap boleh menyuarakan suara kenabiannya. Dan Tuhan, bantu gereja-Mu yang saat ini bergumul dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Tuhan hadir untuk terus menguatkan dan mengokohkan kami sebagai gereja-Mu, untuk kami tidak menjadi lelah dalam menghadapi tantangan yang ada, tetapi dengan tantangan itu mendorong kami untuk lebih dekat dan mengandalkan Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa untuk persekutuan jemaat-Mu, Jemaat Silo. Tuhan memberkati persekutuan jemaat-Mu ini. Kau berkati presbiter yang ada, baik
ketua majelis jemaat, bersama dengan teman-teman diaken dan penatua, Tuhan berkati. Biarlah kasih sayang Tuhan berlaku dan berlangsung atas hidup mereka. Sekalipun masa ini masa pandemi dan kami harus berada di rumah kami masing-masing, biarlah kami tetap boleh melakukan tanggung jawab pelayanan kami dengan penuh kesetiaan lewat cara-cara Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Allah untuk keenam pelayanan kategorial. Tuhan memberkati seluruh tanggung jawab yang mereka lakukan. Biarlah mereka boleh melakukannya dalam ketekunan dan kecintaan kepada Allah di dalam Kristus. Kami berdoa juga bagi tim-tim kerja yang ada, pengurus komisi-komisi, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau juga menguatkan mereka di dalam pelayanan mereka di masa-masa pandemi ini, sehingga mereka tidak menjadi surut, mereka tidak menjadi putus asa, tetapi mereka tetap semangat memberi yang terbaik pada Allah lewat pelayanan dan kesaksian mereka bersama. Bapak yang baik, memasuki pekan yang baru, kami datang dengan permohonan-permohonan kami. Engkau mengenal kami dengan baik dengan apa yang kami kerjakan. Kami mau Tuhan Engkau memberkati organis, Engkau memberkati kantoria, Engkau memberkati petugas multimedia dan sound system. Tuhan berkati mereka dengan apa yang sudah mereka persembahkan melalui ibadah hari ini. Biarlah berkat kasih sayang Tuhan melimpah dan tercurah atas hidup mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai orang tua. Mampukan kami menjadi orang tua yang benar, orang tua yang hidup dalam kasih kepada Allah dan anak-anaknya, orang tua yang dapat memberi contoh teladan iman yang baik terhadap anak-anaknya. Berkati anak-anak kami Tuhan, dari balita, remaja, pemuda. Tuhan berkati anak-anak kami yang saat ini sementara mengikuti pelajaran lewat online. Tuhan juga berkati. Biarlah mereka juga tetap semangat, mereka juga tetap boleh menyiapkan diri mereka lewat materi-materi yang disampaikan oleh para pendidik mereka. Untuk itu Tuhan, tolonglah anak-anak kami ini. Kebosanan seringkali meliputi hidup mereka, tetapi biarlah mereka tetap mengarahkan diri kepada Allah, bahwa Allah yang memperkenankan semuanya ini terjadi. Maka Allah menginginkan mereka juga tetap hidup dalam kesetiaan dan kepatuhan kepada Allah. Bapak yang baik, kami berdoa bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Buka pintu berkat-Mu untuk mereka Tuhan, agar mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang baik, Kau berkati anak-anak kami yang rindu pasangan hidup. Tuhan juga kirim dan utus pasangan yang sepadan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan Allah bagi para janda, duda dan anak yatim piatu, dimanapun mereka berada, Tuhan tetap memeluk dan mendekap mereka. Tuhan menguatkan mereka di sepanjang perjalanan hidup mereka, dan Engkau juga menjadi teman setia dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi ibu-ibu yang saat ini sedang mengandung, berkati mereka dengan buah kandungan mereka, biar pada akhirnya mereka juga boleh menjalani persalinan dalam terang cinta kasih Allah. Bapak yang baik, Engkau juga memberkati Tuhan Allah untuk kekasih-kekasih kami yang berbahagia karena pertambahan usia secara pribadi maupun rumah tangga. Tuhan berkati kebahagiaan hidup mereka, biarlah dengan bertambahnya usia mereka bertambah cinta dan memberi hidup ini untuk menyenangkan hati Allah. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Ibu Kristina Tanamal, Bapak Firmanto, anak Sintike Tanamal. Tuhan berkati mereka dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan, Engkau adalah dokter dan tabib yang agung. Jamah dan pulihkan mereka. Engkau punya kuasa untuk mereka. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan Kau memberkati setiap perawatan dan pengobatan yang dijalani. Biarlah itu boleh menjadi alat dalam tangan kasih Tuhan. Bapak yang baik, Kau berkati lingkungan sekitar yang ada di sekitar gereja-Mu ini. Tuhan memberkati orang-orang yang ada di sekitar gereja-Mu, sehingga mereka juga boleh menikmati sejahtera yang dialirkan dari rumah-Mu ini atas kehidupan mereka bersama. Sehingga lewat kasih sayang Tuhan, mereka juga boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami akan undur tempat ini, mari Tuhan sertai kami dengan berkat-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap memancarkan terang keselamatan-Mu, dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah syukur dan permohonan kami Bapa, yang kami haturkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan berdoa. Dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berilah kami makan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kepada kami, dan jangan berang cobaan, dan lepaskan kami dari jahat.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Roma pasal 12 ayat pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. PKJ 146, bait pertama dan kedua sebagai pengiring persembahan kita. Kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa, yang adalah sumber berkat dalam hidup kami. Di awal minggu ini kami bawa persembahan syukur kami Bapa, karena kami merasakan pertolongan dan kasih setiamu tak pernah terhenti dalam hidup kami. Biarlah di minggu yang baru kami tetap berharap kepadamu Tuhan, agar tangan-Mu tetap menyertai langkah kami. Kuduskan dan layakkan persembahan kami Bapa, agar menjadi berkat bagi pembangunan tubuh Kristus di dalam gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian sejenak untuk warta jemaat. Minggu ke-6 sesudah Epifania 14 Februari 2021. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat sebagaimana tercantum dalam warta jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang iman, ajaran, dan musik gereja. Ibadah hari Minggu masih dilaksanakan secara daring atau online melalui kanal YouTube GPIB Silo, Jakarta setiap hari Minggu pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah hari Minggu pelayanan anak untuk kelas TK dan kelas anak kecil secara daring melalui kanal YouTube GPIB Silo setiap hari Minggu pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk kelas anak tanggung melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dilaksanakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah keluarga dilaksanakan secara daring atau online melalui kanal YouTube GPIB Silo Jakarta setiap hari Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bidang pengembangan ekonomi gereja atau PEG menginformasikan kepada warga jemaat persembahan ibadah hari Minggu, amplop persepuluhan,
amplop akhir tahun, dan atau amplop syukur lainnya dapat jemaat berikan dengan cara yang pertama diantar langsung ke gedung gereja dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia pada setiap hari Minggu. Yang kedua, persembahan melalui QR Code atau barcode tertera pada layar dan warta jemaat. Yang ketiga, transfer melalui rekening BRI GPB Silo Jakarta, nomor rekening tertera pada layar dan warta jemaat. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bidang informasi, komunikasi, dan penelitian pengembangan atau Inforkom Litbang, pertemuan warga Sidi Jemaat. Sebelum memasuki tahun program kerja dan anggaran 2021 sampai 2022, akan diadakan pertemuan warga Sidi Jemaat pada hari Minggu 28 Februari 2021 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat di ruang ibadah, tetap dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Kelas katekisasi reguler dan khusus 2021-2022 akan kembali dibuka. Bagi warga jemaat yang ingin mendaftar dapat mengambil atau mengisi formulir pendaftaran di ruang sekretariat setiap hari pada jam kerja. Cuti Ketua Majelis Jemaat. Ketua Majelis Jemaat Pendeta Yosef Aeng akan menjalani cuti tahap kedua pada tanggal 9 sampai 25 Februari 2021. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam ibadah online atau daring di pagi hari ini. Terima kasih kepada pelayan firman di pagi hari ini, Ibu Pendeta Sandra Sormin STH, Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Samaria Tangerang. Terima kasih Ibu. Para presbiter, diaken dan penatua yang bertugas, kepada pemandu lagu, organis, pelayan multimedia, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah ini. Demikian warta hari ini, kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sejemput umat Tuhan itu berdiri. Umat Tuhan, pergilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.